Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua sehingga dapat bertemu pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Nur Afni SPC MPC selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian 1. Dan teman-teman sekalian. Saya Nadia Zahra Shifana Berubangun selaku moderator dan pembawa materi serta kedua teman saya Intan Ukhra dan Selvia Azura. Kami akan membawakan materi yang berjudul Teori Belajar Albert Bandura, dan kami akan memulai presentasi dari kelompok kami. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, kota kecil di Alberta, Kanada. Masa kecil dan remaja Bandura dihabiskan di desa kecil dan menempuh pendidikannya di sana. Pada tahun 1940, beliau melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia pada jurusan psikologi. Bandura memperoleh gelar master dalam bidang psikologi klinik dan setahun kemudian ia juga meraih gelar doktor. Pada tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan menerima anugerah American Psychology Association untuk Distinguished Scientific Contribution pada tahun 1980. Pengertian teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Pengertian teori belajar sosial juga sering disebut sebagai teori observational learning, yang merupakan teori belajar relatif yang masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Teori belajar sosial merupakan perluasan teori belajar perilaku yang tradisional atau behavioristik. Pengertian teori pembelajaran sosial atau observational learning merupakan pembelajaran yang dilakukan ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dan pembelajaran sosial merupakan proses di mana informasi diperoleh dengan memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungannya. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran Bandura. Yang pertama ada teori belajar sosial. Prinsip dasar belajar menurut teori ini bahwa yang dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral terjadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Teori ini juga masih memandang pentingnya conditioning melalui pemberian reward dan punishment. Seorang individu akan berpikir dan memutuskan perilaku sosial mana yang perlu dilakukan. Yang kedua, ada teori belajar kognitif sosial. Teori ini menyatakan bahwa faktor sosial dan kognitif serta faktor pelaku memainkan peran penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan model deterministik reciprocal yang terdiri dari 3 faktor utama, yaitu perilaku, person atau kognitif, dan lingkungan. Faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Yang ketiga ada teori belajar observasional atau peniruan modeling. Perilaku peniruan manusia terjadi karena manusia merasa telah memperoleh tambahan ketika meniru orang lain dan mendapat hukuman ketika kita tidak menirunya. Menurut Bandura, perilaku seorang adalah hasil interaksi faktor dalam diri atau kognitif dan lingkungan. Pandangan ini menjelaskan bahwa Bandura telah menjalankan kajian bersama Walter terhadap perlakuan anak-anak. Apabila mereka menonton orang dewasa memukul, mengetuk dengan palu, besi, dan menumbuk sambil menjerit dalam video, setelah menonton video, anak-anak diarahkan untuk bermain di kamar dan diberi mainan patung. Dan setelahnya, anak-anak itu akan melakukan atau meniru aksi-aksi yang dilakukan di video yang mereka tonton. Eksperimen Albert Bandura. Eksperimen Albert Bandura yang terkenal adalah eksperimen Bobodol yang menunjukkan anak-anak meniru seperti perilaku agresif dari orang dewasa. Albert Bandura menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan permodelan.
Beliau menjelaskan lagi bahwa aspek perhatian pelajar terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan aspek peniruan oleh pelajar akan dapat memberikan kesan yang optimum kepada pemahaman pelajar. Selanjutnya, jenis-jenis peniruan atau modeling. 1. Peniruan langsung. Peniruan langsung dikembangkan berdasarkan teori pembelajaran sosial Albert. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang memodelkan atau mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya seperti meniru gaya idol K-pop yang digemari. Kedua, peniruan tak langsung. Peniruan ini melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya seperti meniru tokoh webtoon yang ada di handphone. Yang ketiga ada peniruan gabungan. Peniruan jenis ini dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan, yaitu peniruan langsung dan tidak langsung. Contohnya, seorang anak melihat buku gambar dan melukis serta mewarnai gambar tersebut. Yang keempat, peniruan sesaat. Tingkah laku yang ditiru dalam peniruan ini hanya sesuai untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya berpakaian yang disiarkan di TV, tetapi tidak boleh dipakai saat di sekolah. Dan selanjutnya, peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, seperti pelajar meniru gaya bahasa gurunya saat mengajar. Teori belajar dari Albert Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif, dengan prinsip modifikasi tingkah laku. Proses belajar masih berpusat pada penguatan, hanya terjadi secara langsung dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh, penerapan teori belajar sosial dalam iklan sabun di TV. Iklan selalu menampilkan bintang-bintang yang populer dan disukai masyarakat. Hal ini untuk mendorong konsumen agar membeli sabun supaya mempunyai kulit seperti para bintang. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan kami membuka sesi tanya-jawab di kolom komentar. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan materi dari kelompok kami tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.